Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Ngebakul, ngaji bareng Kiai dan Ulama. Bersama saya Widya Islamiyati, selama beberapa menit ke depan, Ngebakul akan menemani Sobat Nyender menantikan detik-detik berbuka puasa. Sobat Nyender dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan Ngebakul melalui streaming YouTube ataupun Facebook, jangan lupa tekan tombol subscribe dan share program ini karena selama 1 bulan ke depan, RU2N dengan program Ngebakulnya akan hadir menemani Anda selama 1 bulan Ramadan penuh dengan tema-tema menarik di program Ngebakul tentang Ramadan dan dengan narasumber dari Lembaga Dakwah PWNU DKI Jakarta. Sobat Nyender, bulan Ramadan ini tentunya kita berlomba-lomba melakukan ibadah yang banyak karena di bulan Ramadan ini kita semua tahu bahwa pahala yang kita lakukan dengan beribadah itu dilipat gandakan. Nah, tapi biasanya nih setelah Ramadan berlalu kita kembali malas-malesan nih karena kita tahu ibadahnya dinilai biasa aja. Nah, untuk itu marilah kita dengarkan dan saksikan Ngebakul episode Istiqomah bersama Kiai Haji Dimyati Fanani dari Lembaga Dakwah PWNU DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, salawatullahil barrir rahim wal malaikatil mukarrabin ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Sahabat Nyender dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa merahmati, memberkahi kita, keluarga kita, bangsa kita. Semoga Allah merahmati, memberkahi kesuksesan kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Adalah perkara yang penting bagi kita menjaga hati untuk selalu istiqomah, tetap di jalan yang benar, di jalan yang lurus, menjaga ketakwaan, menjaga kesalehan, lahir dan batin. Bagaimana hal ini? Sebenarnya, kalau kita banyak mengaji kitab-kitab kuning, kita akan menemukan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib tentang 5 hal, 5 perkara kalau kita mampu menjaga istiqomah, menjaga 5 perkara ini, bahkan menghindarinya, maka kita akan menjadi pribadi yang saleh, lahir dan batin. Apakah itu? Yang pertama, hindarilah orang al-qana'atu bil jahli, merasa puas dengan kebodohan. Ini harus dihindari. Tidak akan pernah menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang berkualitas keimanan ketakwaannya kalau kita tidak mau belajar. Belajar talabul ilmi adalah kunci utama kita menjadi orang yang muttaqin. Tidak akan pernah bisa menjadi aulia, tidak akan pernah menjadi wali kecuali orang yang bertakwa, dan tidak akan bisa menjadi bertakwa kecuali belajar ilmu dengan benar. Belajar tidak cukup dengan membaca sendiri. Nah, Al-Kisah dulu Al-Imam Al-Wali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam hal ini beliau mempunyai sebuah ruangan kecil untuk beribadah. Suatu ketika beliau beribadah, di dalam malam-malamnya ada suara tanpa rupa, hatif, yang menyampaikan, "Ya Abdi, ya Abdul Qadir, laqad wasalta ila darajatin abahtu lakal muharramat wa asqattu ankal faraid." Wahai hambaku Abdul Qadir, sungguh engkau telah sampai pada tahapan tingkatan yang dimana aku halalkan kepadamu apa yang haram dan aku bebaskan engkau dari segala macam bentuk kewajiban. Subhanallah. Bagaimana kalau hal ini dialami oleh orang-orang yang tidak pernah belajar dengan benar? Merasa bertemu dengan Jibril. Besoknya pagi buka pers, saya bertemu Jibril, ngaku Nabi. Nah, ini artinya belajarnya belum tuntas. Pintu utama menjadi pribadi yang saleh, istiqomah, belajar sampai benar-benar.
Orang yang yakin belajar tidak akan pernah bisa ditipu, mudah ditipu oleh iblis dan syaitan. Maka jawabnya Abdul Qadir, khasyita ya la'in, enyahlah engkau wahai iblis laknatullah. Tidak akan pernah, seberapapun solehnya manusia hamba Allah, tidak akan pernah tugaskan dari beribadah kepada Allah. Kunci pertama, istiqomah adalah dengan thalabul ilmi. Dan yang kedua, kunci berikutnya menghantarkan kita kepada pribadi yang saleh, lahir dan batin. Yang kedua adalah menghindari berlebihan mencintai dunia. Mencintai boleh, halal. Yang tidak diperbolehkan adalah berlebihan. Ketika berlebihan, cenderung seseorang akan buta matanya. Ketika buta matanya, kita di dunia ini cuma ada dua, sahabat. Kalau bukan kita yang meninggalkannya, sesuatu itu akan meninggalkan. Istri, kalau kita tidak meninggalkan dahulu, meninggal, bisa jadi istri yang meninggal dahulu. Subhanallah. Mengurangi kecintaan pada selain Allah, menghantarkan kita kepada kesalehan lahir dan batin. Dan ini perlu istiqomah. Dan langkah berikutnya, yang ketiga, istiqomah yang harus kita tingkatkan adalah bagaimana kita mampu berbagi dengan saudara kita. Berbagi adalah karakter yang pertama disebutkan ketika Allah menyebutkan muttaqin. Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, u'iddat lil muttaqin. Surga disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah sebutkan yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama adalah orang-orang yang mau berkenan berbagi dalam apapun kondisinya. Berbagi. Nah, kalau sekarang, dulu beda. Berbagi sekarang bisa berbagi informasi, bukan hanya materi. Informasi yang benar. Jangan hoax yang diperbagikan. Nah, berbagi adalah teknik ketiga, tips yang ketiga yang perlu kita jaga istiqomahnya, menghantarkan menjadi pribadi yang saleh, lahir dan batin. Dan yang berikutnya adalah yang keempat adalah berusaha. Apapun aktivitas yang kita lakukan, usahakan dilakukan dengan hanya mencapai, hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu, zaman Rasulullah, ketika Rasulullah mengumumkan akan adanya peperangan, ada satu kabilah yang belum ada wakil. Maka seorang pemuda yang gagah perkasa ganteng datang. Aku ingin mewakili kabilahku agar mati syahid dikenang pembela Islam dari kabilahku. Maka sahabat-sahabat yang lain pun takjub, madallahu ya Rasulullah. Yang seperti ini maka apa balasannya di akhir nanti wahai Rasulullah? Rasulullah menjawabnya, laisa lahu. Dia tidak mendapatkan apapun. Sahabat bertanya lagi, madallahu ya Rasulullah. Diulanginya pertanyaan, dia enggak dapat apa-apa nantinya Rasulullah. Sampai bertanya diulang 3 kali. Ini enggak main-main ya Rasulullah. Bukankah dengan meninggal habis kehidupannya? Apa yang siap dapatkan nanti di akhiratnya? Rasul hanya menyebutkan, jawab yang terakhir, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa butuya biwajih. Allah hanya menerima apapun amal ibadah yang tulus, ikhlas kepadanya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah berusaha untuk tidak menang sendiri. Tidak menganggap hanya pendapatnya sendiri yang benar. Bahkan Rasulullah mencontohkan dalam peperangan, mengatur strategi. Pasukan berkuda di sini, pemanah di sini, tiba-tiba seorang maju. Apakah ini adalah wahyu Allah atau pendapat Anda, wahai Rasulullah? Rasul menjawab, ini adalah ideku, bukan wahyu Allah. Kalau begitu, saya punya ide begini ya Rasulullah. Nah, begini pasukan berkuda efektifnya begitu, maka Rasulullah menjawab, kalau itu lebih baik, maka kita lakukan. Manusia yang paling terhormat di dunia ini, di bawah langitnya Allah, tidak ada yang lebih mulia dari Rasulullah.
tidak pernah sedikit pun merasa idenya ditandingi, tidak pernah merasa ada second opinion yang berusaha mengalahkan pendapatnya, tidak merasa jatuh dirinya, tidak. Ini yang perlu kita contoh. Manakala ada pendapat yang lain barangkali tidak berbeda, barangkali berbeda dengan kita, tapi kalau mana itu adalah lebih baik, apa salahnya kita melakukannya? Jadi, 5 kunci utama yang harus kita berusaha menjaga istiqomah. 1, thalabul ilmi. Yang kedua adalah berusaha mengurangi kecintaan dengan dunia. Yang ketiga, berusaha terus menata hati untuk mau dan rela berbagi. Yang keempat, pelatihannya seumur hidup. Berusaha, beramal, beribadah hanya tulus mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, menjauhkan diri hanya merasa pendapatnya saja yang benar, selain dia adalah salah. Ini menjauhkan seperti ini adalah akhlaknya mulia. Bahkan baginda Rasulullah mencontohkan hal ini. Sahabat Ngabakul, sahabat nyender dimanapun berada, sudah saatnya kita berbuka puasa. Mari kita membaca doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Demikian, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.